berdosa, bejat. Tahu kata bejat? Bahasa Belandanya bejat itu apa ya? Ada bahasa Inggris kan tulisannya wretch, W-R-E-T-C-H, wretch. Itu tidak ada bahasa Indonesianya, adanya bahasa Jawa, bejat. Loh betul, wretch. Itu bahasa Jawa paling bagus, bejat. Bahasa Indonesia enggak ada. Belandanya apa? Verdok kan? Ayo. Pokoknya sudah jelek, bau, sudah hancur-hancuran. Apa bahasa Belandanya? Betul. Sudah. Saudara, kalau nama itu disebut anjing aja nggak doyan. Loh betul nggak? Anjing pun nggak suka lu kasih klotsak. Maaf. Nah, oh ya, di antara kita ada yang Muslim ikut datang hari ini. Kok saya tahu siapa dia? Rindu untuk belajar firman Tuhan. Bayangkan klotsak, tahu? Anjing aja nggak suka. Tapi Yesus mati untuk kita. Ini sungguh luar biasa. Maka itu tiap kali kita ingat kekotoran kita, kenajisan kita, kejahatan kita di masa lalu, hasilnya cuma satu, kita nggak bisa sombong. Betul nggak? Mau sombong apa? Betul? Itulah kita. Yesus mati. Nah, bagus, lagu ini betul-betul luar biasa. Kita baru memperingati, ya, merenungkan penderitaan Yesus tanggal 18 April yang lalu. Lalu tanggal 20-nya kita merayakan kebangkitan kemenangan Tuhan Yesus. Jangan pernah lupa. Nah, hanya ada satu akibat dan satu penyebab kalau kematian, penderitaan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus sudah bekerja di hidup kita. Hanya ada satu hal yang terjadi. Kita nggak bisa sombong, kita nggak bisa terlukai, kita nggak bisa dilukai, kita nggak bisa melukai, kita nggak bisa tersakiti, kita nggak bisa disakiti, dan kita nggak bisa menyakiti. Coba renungkan. Loh, betul nggak saudara? Loh, saya tanya iya atau tidak? Orang berdosa, orang bejat, klotsak seperti kita ini, kalau sudah ditebus oleh kematian kebangkitan Yesus, kita nggak bisa dilukai orang. Orang mau buat apa saja kita nggak akan rasa sakit. Kalau kita nggak bisa dilukai, otomatis kita nggak bisa melukai orang. Kalau kita nggak bisa melukai orang, maka nggak ada yang terluka dalam hidup. Kita nggak bisa tersakiti, kan memang sudah sehat. Kita nggak bisa menyakiti, dan kita pun nggak bisa disakiti. Wah, ini rupanya saudara kok baru kali ini dengar kalimat-kalimat ini. Karena di wajah saudara ada tanda tanya banyak sekali. Kira-kira hidup yang seperti ini tuh akan jadi apa dampaknya, impactnya ke orang-orang di sekitar kita? Dalam bahasa Inggris ada istilah hurt people, hurting others. Bahasa Belandanya apa? Orang yang hatinya luka, dia akan cenderung melukai orang lain. Ngomong satu kata aja, nyelekit sudah. Orang ketemu orang kayak begitu, baru ucapan satu kata ini sudah kayak dicoblos gitu. Apa itu bahasa Belandanya? Hurt people, hurting others. Ayo bahasa Belanda itu.
Sudah lama nggak benar. Belanja nggak pinter, Indonesia lupa. Apa politik? Kekwets men, kekwets anders. Betul? Nah, itu dia. Maka itu kalau hati kita sembuh, nggak ada luka. Ngomong itu enak didengar. Dan orang pasti kangen suara kita. Enggak amin. Loh betul nggak? Orang kangen suara kita. Tapi yang hatinya luka, suara sudah jelek, cempreng lagi. Gimana suara jelek itu cempreng gitu? Ya, oke, kayak kaleng rusak. Orang dengerin aja kuping sakit. Karena inilah hidup yang Tuhan cari. Oh, ada hamba Tuhan satu lebih Pak Pendeta besar, Paul Chan. Mana rombongannya? Ada. Oke ya. Jadi ada hamba Tuhan banyak ada di sini. Oke ya, saya lanjutkan. Saya berharap baik kita yang di Den Haag hari ini maupun yang mengikuti di rumah, setelah kita tahu dahsyatnya firman ini yang kita sudah nyanyikan dalam lagu pujian tadi, tolong catat. Maka mulai hari ini semua kita yang menyetujui dan menghidupi firman ini pasti nggak ada yang bisa tersinggung lagi. Amin. Pasti nggak ada yang merasa rugi lagi, pasti tidak. Pasti tidak akan sibuk dengan hidup ini. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nggak akan ada lagi. Semuanya itu pasti indah. Kenapa? Dibanding apa yang Yesus sudah kerjakan untuk kita, nggak ada apa-apanya. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita nggak pernah dirugikan. Betul? Pasti semua kita pernah ngalamin. Pasti di antara kita dalam hidup ini pernah ditipu dan ketipu. Betul? Tapi lupa kalau pernah nipu juga. Masalahnya bukan manusia enak aja. Manusia. Kalau saudara sering marah waktu ditipu dan ketipu, ingat kita pernah nipu. Artinya impas, susah benar ngomong. Betul nggak? Karma. Loh ya toh? Ya sudah. Maka tuh ketika ada orang tanya, Pak Daniel itu kok baik betul sih? Apa nggak pernah dimanfaatkan orang? Bahasa Belandanya apa? Kalau Jermannya Ausnutzen. Belanda apa? Dimanfaatkan. Misbruk panjang sekali. Kalau ada orang tanya, sudah, Heri. Kalau ada orang tanya, lu Pak Daniel apa nggak takut dimanfaatkan orang? Jawaban saya berupa pertanyaan. Jujur ya, selama hidup kamu pernah manfaatkan Tuhan enggak? Jawabannya pasti ya sudah ngerti saya. Artinya ya sudah. Maka itu apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, saudara. Dan itu masuk ke hidup kita. Dan kita mengalami perubahan yang luar biasa. Kita nggak akan pernah tersinggung lagi. Kita nggak akan pernah merasa rugi lagi. Kita nggak pernah merasa disakiti, menyakiti, nggak ada lagi. Ada yang ngamen. Saya tanya dapur malam ini makanannya apa? Amin. Nggak ada. Saya tanya betul supaya semangat yang di dapur. Banyak macam-macam. Banyak sekali. Macam-macam soto, kue, apa lagi? toge. Maaf yang di rumah cari sendiri. Saudara, lihat. Kalau apa Yesus buat di hidup kita,
kita sudah mengalami menikmatinya, percayalah, setan gak bisa ganggu kita. Ini yang kita harus kenal, yang kita harus tahu, bagaimana proses hidup ini berjalan. Oke, kita lihat ayat ini. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Terima kasih ya pemusik tim pujian memilih lagu yang luar biasa. Wahyu 14 ayat 1. Bisa Pak? Ya bisa. Ya, tunggu. Karena ganggu itu apa? Ya mau diudah. Enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Sabar ya. Ini salah satu alat rekamnya sedang di-charge. Oke. Elia, lihat jelas ya? Ya, baik. Fanny kamu duduk di belakang Kevin supaya lebih enak menerjemahkannya. Ya, dan bukan Kevin di depan, Fanny di belakang. Ya, enggak, Fanny di belakang. Tersebut apa? Apa? Pertama for babi. For babi ini. Iya, mau perlu? Ya sini. Begitu Fan di belakang. Iya, Heng duduk Heng di sini. Partner Kevin. Nah, begitu. Oke, sebentar ya. Terima kasih Andreas Ima. Iya. Puji Tuhan. Oke, kita lihat ini ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Yesus. And Lamb of the Version and met him. Ini satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita berdiri bersama Yesus. Semua ayat dalam seluruh Alkitab itu berbunyi kita berdiri di hadapan anak domba. Ayo kita temukan apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama. Ayo mikir, ingat lemper ya, ingat apalagi tadi. Supaya semangat, ingat berdiri. Ayo, bedanya apa? Wahyu 14. Open baring, 15, verse 8. Ayo cepetan, bedanya apa? Berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama. Kanan kiri, bukan. Bukan kanan kiri. Ayo. Apa bedanya? Yudi saya cepat mikir. Kalau berdiri bersama-sama itu Sarah, bukan. Bukan. Salah. Nah, ini ibu pendeta atau betul. Setara. Sepadan. Sejajar. Tony, ayo masuk. Tony dekat situ juga. Ada pertanyaan. Depan Anda sekali. Ya kan silakan. Nanti agak minggir lagi. Oke Kevin. Udah bisa, tapi belum. Betul? Kalau berdiri di hadapan itu bagaimana? Posisinya lebih rendah. Betul ya? Ingat, ini satu-satunya ayat yang memberitahu kita berdiri bersama. Met him, stone of the Bereshit and met him. Saya tanya, kalau orang Kristen murid Yesus sudah berdiri bersama-sama, sejajar, setara, kira-kira setan berani ganggu nggak? Enggak, mikir dulu. Nanti dulu. Kalau masih di hadapan, jadi ada jarak, levelnya beda,
kemungkinan besar setan gampang ganggu. Nah, ini masalah terbesar buat murid Yesus, buat anak-anak Tuhan. Orang Belanda pasti kenal kata Rusmak. Ya, paling kenal. Pernah nggak ngitung sehari ada berapa kali penyebab orang ganggu kita? Ayo, cobalah suami istri jujur ngitung ya sehari berapa kali dua orang ini. Maka itu berbahagia yang sudah jaga dan duga hal ini. Ada yang ganggu lagi. Maaf ya, jangan. Loh, ini fakta saudara. Tapi kalau kita walaupun suami istri, tapi posisi kita itu bersama-sama dengan Yesus berdirinya, nggak ada bersimakan, nggak ada tersinggung masalah, tidak ada sama sekali. Atau ganti punya apa-apa aja cacarnya. Oh enggak, beda model lama sekali. Oh. Jelas ya, kalau posisi kita itu berdiri bersama-sama Yesus, nggak mungkin hal-hal kecil itu bisa mengganggu, mengalahkan kita. Lu betul atau tidak? Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Saya harap ya, kalau saya cerita jangan mikir macam-macam. Minggu lalu saya mesti pelayanan ke Jerman. Dari Gießen saya ke Mannheim. Dari Mannheim saya ke München. Nah, gerejanya di Mannheim itu maksa minta. Aduh, saya pikir ngatur waktunya ini loh. Tapi gembalanya ini saya belum kenal. Ternyata gerejanya sudah lama, sudah 23 tahun. Cuma saya nggak pernah tahu. Mereka pun nggak pernah tahu kalau saya sering kesini. Ya udahlah, sampai yang salah saya juga tidak tahu. Pokoknya sama-sama nggak tahu. Nah, terus ketika mereka tahu saya akan ke Gießen dalam pengungsian, kan apa itu Umwelt itu bahasa Jerman, sejalan bahasa Belanda apa Umwelt? Interesting word. Nah, Bapak kan Umwelt dari Gießen itu mau pengungsian mesti lewat Mannheim. Ya tapi kan saya diminta hari Minggu, nggak mungkin Minggu. Karena jamnya sama lagi. Di Mannheim kebagian Minggu 10:30, di München kebagian Minggu juga 10:30. Tapi mereka itu maksa. Akhirnya gembala dan jemaat berunding, Pak, kalau Sabtu bagaimana? Jam berapa? Karena di Gießen itu jam 2 kebaktian. Kalau jam 6 bagaimana? Terus saya tanya, lah dari Gießen ke Mannheim kalau naik kereta, train pasti terlambat karena jam 6. Ini Terry nggak bisa ngantar karena dia harus pulang. Terus apa? Saudara, karena gembalanya maksa, ya udah kami jemput. Ya ampun. Jadi mereka dari Mannheim naik mobil jemput ke Gießen, ngantar kami lagi. Nah, tapi saya selalu punya kebiasaan, kalau cuma jemput lebih baik jangan. Loh, kami ingin ibu dan bapak itu ikut persekutuan, ikut dengar firman. Mereka bilang iya. Jadi hampir 2 jam dari Mannheim mereka ke Gießen, jam 2 sudah nyampe. Akhirnya saya percepat kebaktian itu supaya sebelum jam 4 mereka akan kami berjalan balik. Oke, masalah berikut. Lalu kami ke München naik apa? Ya toh kan kebagian jam 6, paling selesai jam 8. Ya kan harus mikir juga dong saudara. Ini bagaimana ini? Satu-satunya cara naik kereta. Dan keretanya yang dari Mannheim ke München itu yang paling enak itu jam 8. Tiba setengah 11. Tapi kan nggak mungkin kebagian jam 6 selesai jam 8. Enggak, saya belum pernah ketemu mereka. Pasti mereka ingin ketemu. Ya udah. Kereta setelah jam 8 itu adanya jam 22.30, setengah 11. Oke, itu ICE.
Nyampe jam berapa? Jam 2.30. Saya mikir tidurnya karena kan jam 10:30 kebaktian. Apalagi saya ngajak Jerry yang belum pernah ke Eropa. Ya mau gak mau saudara. Ya udah. Selesai kebaktian kami makan. Yang ngurus tiket dapat berita trennya ada masalah di Stuttgart. Terus berangkatnya tetap jam 22.30, tapi nyampainya jam 4. Ayo terus mau ngapain lagi? Mau nyalakan siapa? Puji Tuhan, Tuhan tolong kami nikmati saja. Akhirnya ya kalau jam 4 ya saya nggak akan minta dijemput. Kasih dijemput dong, nggak tahu diri. Akhirnya kami naik taksi sampai ke hotel. Saya bingung juga, bayar hotel malam-malam cuma tidur 3 jam. Ya toh, masalah berikut. Kalau saya nginep di rumah orang, kasihan yang punya rumah nungguin jam berapa? Serba repot. Ya udahlah di hotel aja nggak apa-apa. Nah, tapi di situ belajar. Nggak ada rasa apa-apa, itu biasa saja. Ayo, karena ada orang yang membutuhkan. Luar biasa. Tapi ada masalah baru lagi muncul. Nah, sebelum ke Jerman, saya tuh ingin ngajak jadi ini Brussels, ya, terus ke Luxembourg, baru ke Frankfurt. Maksudnya baik begitu. Nah, sampai di Brussels salah parkir. Habis acara Terry kaget, loh mobilku hilang. Jadi panik dulu, tenang dulu. Ternyata Dito, yang diangkat dereknya teroleh polisi. Nah, Terry itu merasa salah. Jangan merasa salah, nggak ada yang salah. Siapa mau disalahkan? Karena nggak bisa bahasanya. Itu bahasa Prancis. Nah, tanda parkir cuma ada AP. Apa itu apa? Apa lagi? Apa itu? Saya juga tidak tahu. Udah. Jadi gimana? Jadi waktunya kan terhambat lagi. Akhirnya sumbernya nggak jadi. Karena tepat tadi itu. Bukan cuma itu. Terus waktu kami ngambil di tempat mobilnya itu, saya lihat wajahnya Terry kok pucat. Wah, sakit ini anak. Sakit. Gawat lagi mau berangkat dari mana? Nggak sakit, Pak. Sakitnya hatinya. Kenapa? Bayaran didenda 300 euro lebih. Saya tepuk pundaknya Pepe. Nggak ada yang salah. Terus saya cek saldo saya, uangnya masih ada. Bayar saja. Nggak ada yang mau. Saya bilang, ini jangan menyesal, kamu nggak salah. Saya bilang, Papa nggak nyalakan kamu sama sekali. Karena Terry kan sering jalan dengan saya, tahu bagaimana saya dengan uang itu. Ya sudah, mau diapakan lagi? Ini Ustaz. Masih kan kursi makan? Kalau saudara lihat cerita saya tadi ini, banyak nggak yang buat kacau? Betul? Berhak nggak saya bisa marah, bisa ini? Maka itu cuma Adi Munsin heran. Jam 5 kami baru masuk hotel. Jam 8 itu harus siap-siap. Terus jam 8 sudah sarapan, karena jam 9 lewat dijemput. Dan mereka heran, lihat saya foto seger, gak ada masalah apa. Amin. Maka itu begini loh maksudnya. Sering gak setan buat kita sakit hati? Nah sekarang waktunya balas buat dia sakit hati. Bagaimana caranya buat setan sakit hati? Jangan sayang dia, cuekin aja, hadapi aja semua. Nggak ada yang bisa disalahkan. Ya sudah, mau terjadi begitu. Bahkan kalau saudara gara-gara ini, gara-gara itu terlambat pesawatnya, uang tiketnya hangus, nggak usah marah-marah, ya beli lagi. Nggak punya uang, ya nggak jadi berangkat, kok repot.
Betul toh? Ya gitu tuh harus hidup. Ya sudah, mau diapakan lagi? Ini cara hidup yang luar biasa. Besok kami harus balik ke Jakarta. Waktu kami berangkat, kami beli Edelweiss ya, one way. Nah, kira-kira 3 minggu yang lalu saya pernah bersaksi ini. Ya, saya mulai cari tiket. Yang paling murah itu Turkish Airlines 800 sekian. Ya itu langsung murah dibanding orang 1000 lebih, S2 1600 semuanya. Ya untung hari itu saya nggak punya duit tuh. Ya kan nggak punya duit kok untung. Betul, saya untung nggak punya duit. Jadi nggak bayar kalau nggak ada duit. 3 hari kemudian saya dapat duit. Terus saya cek tiket. Wih, dapat SQ Singapore Airlines 511 euro. Dari 800 sekian. Maka itu sering-sering nggak punya duit itu. Percaya. Loh ya toh. Itu sampai 800 saya naik turun di selatu. Makanannya nggak enak. Ini nggak SQ. Itu loh saudara. Saya harap kisah-kisah ini tidak membuat saudara kalah lagi oleh setan. Saya tidak pernah takut kehilangan uang, kehilangan barang. Yang saya takut itu kehilangan waktu. Saya ulang, saya nggak pernah takut kehilangan uang, kurang uang, kehilangan barang. Saya nggak pernah takut. Karena itu bisa dicari lagi. Kehilangan waktunya nggak bisa. Maka itu kalau Tuhan ngajak kita kerjakan sesuatu, jangan pernah mikir untung ruginya. Aku punya berapa, dapat berapa aja. Lihat waktunya bisa atau tidak. Nah ini masalah yang dari Gießen ke Mannheim, Mannheim ke München, itu kan cuma masalah waktu. Nah akhirnya salah satu majelis gereja Mannheim telepon saya diam-diam tanpa lewat gembalanya karena dia kenal saya. Oh dia lebih baik batalkan karena ini perjalanannya sangat lelah. Ya apa-apa kok ya. Jangan takut gembalanya marah. Nanti saya dapat. Saya bilang dia, saya nggak takut gembala marah. Saya takut Tuhan karena saya tahu Tuhan menyuruh saya untuk jadi berkat buat kalian. Ya sudah. Jadi saya nggak perlu hitung soal tenaga, soal waktu, soal uang nggak apa. Tuhan itu luar biasa. Nah inilah bukti kalau saudara dan saya bisa berdiri bersama-sama Yesus, bukan di hadapannya. Beda sekali. Kira-kira hidup seperti ini tuh sehat atau nggak sehat? Jawab dong. Sehat sekali. Ini luar biasa. Saya cuma beritahu jadwal saya ya, jangan lupa. Besok sampai Jakarta, besok sampai Jakarta jam 8.25 pagi lagi. Sore sudah ada pelayanan. Tanggal 2 ada 3 kali seminar, ya. Lalu Sabtu ada, Minggu pelayanan, tanggal 4. Tanggal 4 malam saya pulang ke Papua. 4 malam pulang Papua. Tanggal 8 sampai di Surabaya ada pelayanan, yaitu Cikgu tanggal 9. Tanggal 10 ke Kediri. Itu udah mungkin. 10 hari Sabtu, 10 pagi, sore KKR, 11 pagi hari Minggu, selesai ibadah langsung ke Bojonegoro, naik mobil. Bojonegoro Minggu sore, dan hari tanggal 12 itu hari besar di Indonesia. Saya harus pimpin 3 sesi. 13 pagi saya sampai Jakarta lagi, 13 malam saya ke London. Oh aduh, 13 malam ke London, 18 Mei hari Minggu saya ke Belanda lagi. Ya, tunggu dulu. Tapi cuma seminggu. Tanggal 25 habis kebaktian ulang tahun Ben Adonai Kapela, saya balik ke Jakarta lagi. Bayangkan. Apa kenapa ya?
telepon itu ya. Itu loh itu cukup menyenangkan sekali, bukan? Betul? Karena posisi saya tahu ada di mana. Betul. Ini orang-orang kalau tanya, Pak Del itu makan vitamin apa? Saya bilang vitamin telur cicak. Lalu mau jawab vitamin apa? Mau vitamin buatan pabrik mana bisa buat badan seperti ini? Kalau bukan yang dari surga sendiri. Amin. Saya nggak mau teruskan lagi. Tapi ini fakta. 25 minggu berangkat, 26 jam 6 sore nyampe Jakarta. Jangan kaget. 26 malam jam 9 saya ke New York. Bayangin. Putar lagi di sana. Tanggal 5 Juni pagi sampai Jakarta lagi. Mutar lagi begitu. Haleluya. Amin. Tony bilang kau diberkati, betul. Serius. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Buat setan kalau melihat saudara sakit hati. Amin. Karena sudah bolak-balik dia sakitin kita. Sekarang waktu kita balik, setuju? Kamu Bible terjemahan juga, Ron. Enggak apa-apa. Apa sih? Oke? Maka itu buat hidup ini penuh dengan sukacita. Buat hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Buat hidup ini bukan kita diinjak-injak setan, tapi setan yang kita injak-injak. Amin. Karena posisi kita yang benar itu tadi. Yohanes 14 ayat 26. Ada kalimat terakhir yang penting sekali kita harus tahu. Yohanes 14 ayat 26. Oh, saya salah. 12 ayat 26. Maaf. Yohanes 12 ayat 26. Maaf. Saya salah. Yohanes 12 ayat 26. Ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, baca. Ya, hormati Bapa. The Father, Son, and Amen. Beri saya 3 kata atau 3 kalimat. Apa hasilnya kalau kita dihormati Bapa? Coba 3. 1 apa cepetan? Kalau kita dihormati Bapa itu ada kuasa, otoritas sama, hikmat. Kurang kuat kalau hikmat. Kayak gini, setan berani apa? Setan berani apa terhadap orang yang dihormati Bapa? Loh, setan berani ngapain? Kenapa? Ya makanya setannya bertekuk lutut. Loh, betul nggak? Yang ketiga, apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kita nggak cari hormat, tapi Papa menghormati. Dan itu beda. Saudara, ini sungguh-sungguh luar biasa. Kalau saya teruskan lagi tanggal 5 pagi Juni saya sampai di Jakarta, urusan sebentar. Tanggal 7 kami ke Timor Leste, ke Dili, ada pelayanan sampai tanggal 11 Juni. Terus muter lagi begitu. Hebat ya Tuhan. Nah, tapi ini masalahnya.
barang siapa melayani Yesus, terus have follow me, ia harus mengikut aku. Dan di mana Yesus berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani Yesus akan dihormati Bapa. Nah, ternyata ada 3 model lain lagi. Maaf. Barang siapa melayani istri, ada nggak hamba Tuhan takut istri? Ada nggak hamba Tuhan takut istri? Itu namanya DKI. Tahu DKI? Dibawa ke tiang istri. Hanya orang Indonesia itu. Barang siapa, karena gini loh, saya ada berapa teman hamba Tuhan di Indonesia takut kepada istrinya luar biasa. Kalau diutus ke daerah-daerah miskin, jangan. Itu istrinya. Nah, barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, di situ pelayan istri akan berada. Barang siapa melayani istri, dihormati papa mertua. Betul nggak? Atau tidak? Pasti dong. Papa mertua senang. Oke. Hamba Tuhan yang model lain lagi. Ini hamba organisasi. Karena tahu hamba organisasi? Ya udah diatur oleh sinodenya. Kayak main catur. Tempelkan sini, tempat di sini. Barang siapa melayani organisasi, ia harus mengikuti organisasi itu. Dan di mana organisasi berada, di situ hamba organisasi akan berada. Barang siapa melayani organisasi, akan dihormati ketua sinode. Loh, betul atau tidak? Ya karena duduk terus diatur. Nah, yang terakhir ini apa sih? Barang siapa melayani uang, ada nggak bantuan melayani uang? Ada. Ini kerennya. Barang siapa melayani uang, ia harus ikut uang. Di mana uang itu ada, di situ hamba uang pasti ada. Maka itu biasanya pelayanan gini tanya dulu dapat persembahan berapa. Ya, dapat persembahan berapa. Saudara, ini loh model kita, model apa? Di mana di situ pun hamba uang akan berada. Barang siapa melayani uang, dia akan dihormati setan. Karena uang itu setan. Betul tidak? Ini hal yang luar biasa yang Tuhan buat. Ayo hari ini kita belajar posisi kita ada di mana. Kalau Tuhan Yesus sudah memberi kita kesempatan untuk berdiri bersama-sama dengan Dia, ayolah. Lagu tadi ada bahasa Belandanya kan? Susah ada tapi susah. Susah mulutnya itu. Katanya bahasanya susah. Orang hari. Orang belajar tersinggung. Begitu Kata-katanya susah. Ya. Hebatnya kasih Tuhan atas hidup kita. Ayat terakhir Roma 8. Ini loh saudara, kalau kita sudah menikmati, mengalami kasih Yesus yang luar biasa. Ya. Roma 8 ayat berapa ya? 30 berapa itu bahwa Dia telah mengasihi kita, nggak ada satupun kuasa yang bisa 38 coba. Ada nggak ayatnya? Saya kok punya kitab saya pinjam. Roma berapa? Roma 8 ayat berapa itu ya? Nggak ada bisa memisahkan aku dari pedang. 35. Oke, terima kasih Paul. 35. Roma 8 ayat 35. Anak, lo, ayo saudara, kita hidup di firman ini. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Satu apa? Penindasan verdrugi. 2, kesesakan. Benot haid. 3, penganiayaan, vervolging. Kelaparan, hunger. Ketelanjangan, of not high. Ya. Ke-6,
juga kecuali apa yang bisa memisahkan kita. Terus 36, oh Tuhan terima kasih. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jangan mikir sate kambing. Domba sembelihan. Saudara, luar biasa. Terus ayat 38. Oh ya 37. Ayo kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar oleh Dia yang telah mengasihi kita. Man, it did all same way near dan overwhelm us to. Amin. Lagi sekali, rusi makan. Tetangga boleh ngomel-ngomel, senyumi saja. Betul? Macam-macam hal yang gak enak terjadi, senyum saja. Semuanya jadi indah akan hidup. Jadi kami dari Belanda menuju Jerman punya pengalaman yang indah sekali. Dan memang seumur hidup baru kali itu saya membayar sampai 300 lebih. Iya. Padahal saya nggak bisa nyetir. Nggak bisa cerita. Nggak apa-apa. Oke, jadi indah gak hidup seperti ini? Amin. Indah sekali. Setan yang sakit hati kalau lihat kita seperti ini. Maka itu miliki sikap Yusuf. Ya, Yusuf itu salah satu dari 2 orang saja di perjanjian lama. Tolong catat. Yang sampai mati nggak punya daftar dosa. Ayo Pak. Dengan suara saya kedengaran bisu. Oh ya karena ada alat ini. Maaf ya, maaf ya sebentar. Baiklah, karena Fani terjemahkan 3 orang ini. Oke. Miliki sikap hidup Yusuf. Dia termasuk salah satu dari 2 orang saja. Yusuf termasuk satu dari 2 orang saja di perjanjian lama yang sampai mati nggak punya daftar dosa. Abraham punya, Daud punya, Saul punya, Musa punya, tapi Yusuf tidak. Kenapa? Karena ini Yusuf itu bisa menikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Ketika dia dibuang ke sumur, oke, dia main air di situ. Jengkel, kok nggak marah ini anak? Harusnya dia maki-maki kakak-kakaknya toh yang buang dia ke sumur. Setan rapat, ini nggak ada ayatnya, tapi percayalah. Setan rapat. Kita apakan anak satu ini? Buat lebih menderita lagi. Ruben punya kasih sayang, angkat adik kita jual jadi budak. Lebih menderita loh. Kalau suruh milih lebih enak di sumur daripada jadi budak. Kalau suruh milih di perbudakan Yusuf senyum. Klimlah kan, jangan lupa kata ini bagus, senyum. Setan bingung, rapat lagi. Kita apakan anak ini? Pakai senjata kedua, kenikmatan. Yusuf diangkat jadi kesayangannya Potifar bukan? Sampai pindah dari barak ke rumah. Semuanya diurus. Yusuf gak jatuh. Dia tetap takut Tuhan. Setan jengkel lagi. Diapain anak ini? Rapat lagi. Senjatanya dinaikkan, lebih nikmat lagi. Tante Po cari. Tante Po. Beliau kan Tante Potifar, saya Po. Tante Po cari masalah. Aduh, ini anak digoda terus dari hari ke hari. Coba bacakan Kejadian 39 ayat 10 dan 11. Ada kalimat ini saudara, dari hari ke hari. Ingat waktu itu Yusuf itu umur 20-an. Ingat anak muda lagi umur 20-an. Maaf itu istilahnya libidonya itu kayak apa?
Walaupun kapan baca? Ayo baca, walaupun dari hari-hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Yusuf mau. Nah, setan mikir pasti jatuhnya, pasti jatuh. Ternyata enggak. Lihat ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Kalau orang Dendak ini gospel, saudara. Lihat dong, gosok dan ngepel. Ada istilah gospel, ini bentuk gospel itu istilah orang Indonesia di Dendak. Meski semua orang tersebut maksudnya gospel sih kok. Oh, penginjilan, bukan. Dia kosongnya ngepel. Oke ya, lanjut. Nah, Yusuf masuk ke rumah. Aku cepetan, 11 dulu, 12. Iya, untuk melakukan pekerjaan. Belum 11. Tadi betul aja. Sedang dari apa baca itu? Dari seisi rumah seorang pun tidak ada. Kesempatan nggak? Oh, di situ setan yakin jatuh kamu. Lihat ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dan berkata, "Mana tidur dengan aku?" Saudara, nyaris. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Apa bedanya lari keluar dan lari di tempat? Jawab setan. Apa bedanya lari keluar dan lari di tempat? Bahasa Belanda ada kata itu. Wih, ini anak luar biasa. Juga jatuh. Setan rapat lagi. Jadi senjata setan pertama penderitaan, Yusuf nggak mempan. Senjata kedua kenikmatan, Yusuf pun nggak mempan. Lalu setan rapat lagi. Dari ayat ini saya baru tahu ternyata senjata setan cuma 2, penderitaan dan kenikmatan. Karena kenikmatan nggak berhasil, setan rapat buat penderitaan. Maka itu dia masuk penjara. Ya, masuk penjara. Setan bermaksud habis lu. Karena penjaranya bukan penjara biasa. Coba lihat ayat yang ke-20. 19. Vers 19. Ayo, mana? Ayo. Oh, 20 aja. Ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Enggak sekedar penjara. In the gevangenis, the platz war. Jadi bukan tahanan nyolong ayam, tapi tahanan politik. The platz war, kevangenan van de koning. Jadi tahanan raja-raja ini tahanan politik. Berat enggak? Belum berat suara. Tapi Yusuf klimlahan. Yusuf senyum di penjara itu. Dari mana saya tahu di Yusuf senyum? Ayat 21. Tetapi, nah kata tetapi ini, Yahweh menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Wow. Vanjo Ustadz awalnya Sudin. Saya perhatikan. Nah, dari kisah ini setan rapat lagi lalu berkata, nggak ada ayatnya tapi percaya. So, mulai hari ini sakarep-karepmu senjata kami sudah habis. Lu serius? Maka itu sampai Yusuf mati nggak ada gangguan lagi lu saudara. Senang nggak sekali-kali buat setan bosan melihat kita? Lu lagi. Lu katakan nama yang cepat. Sudah waktunya. Bukan kita bosan dengan setan, biar setan bosan dengan kita.
Saya bersyukur untuk kebenaran ini. Mau menang? Betul? Disinggung siap? Semua. Disalahkan, difitnah.